Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Pemirsa, kontingen Kota Surabaya berhasil menjadi juara pertama dalam Festival Olahraga Daerah ke-1 yang berlangsung di Kota Malang. Kepastian Surabaya tersebut disampaikan oleh Ketua Panitia Forda Dr. Andun Sudijiantoko pada penutupan Forda Kormi tadi malam. Surabaya meraih 31 medali emas, 19 perak, dan 16 perunggu. Sedangkan Kota Malang berada di peringkat kedua dengan 27 emas, 25 perak, dan 33 perunggu. Peringkat ketiga diraih oleh kontingen Sidoarjo dengan meraih 14 emas dan 24 perak serta 11 perunggu. Festival Olahraga Daerah Jatim untuk pertama kali diselenggarakan di Kota Malang pada 27 hingga 30 Mei 2023. Event ini diikuti oleh 20 kontingen dari kota dan kabupaten yang ada di Jawa Timur dengan total peserta mencapai 2.200 orang. Forda Kormi ini mempertandingkan 31 cabang olahraga dengan jenis olahraga sebanyak 108. Pelaksanaan lomba dilakukan di berbagai tempat meliputi stadion, fasilitas olahraga di kampus, hingga mal yang ada di Kota Malang. Kontingen Kota Surabaya berhasil menjadi juara umum dengan meraih 31 medali emas, 19 perak, dan 16 perunggu. Disusul Kota Malang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang, dan Jember sebagai peringkat 2 hingga 5. Kabupaten Jember dengan perolehan emas 5 medali, perak 8 medali, perunggu 7 medali, total 20 medali. Peringkat keempat Kabupaten Malang dengan perolehan emas 6 medali, perak 6 medali, perunggu 6 medali, total 18 medali. Peringkat ketiga Kabupaten Sidoarjo dengan perolehan emas 14 medali, perak 24 medali, perunggu 11 medali, total 49 medali. Peringkat kedua Kota Malang dengan perolehan emas 27 medali, perak 25 medali, perunggu 33 medali, total 85 medali. Peringkat ke-1 sekaligus menjadi juara yaitu Kota Surabaya dengan perolehan medali 31 medali emas, perak 19 medali, perunggu 16 medali, total 66 medali. Pemirsa, Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko mengaku bangga kegiatan Festival Olahraga Daerah Kormi Jatim yang pertama di Kota Malang berjalan lancar dan menghasilkan pegiat olahraga level nasional. Hal tersebut disampaikan Sofyan sekaligus menutup acara resmi Forda Kormi Jawa Timur tadi malam. Pelaksanaan Forda ini akan berlanjut di Festival Olahraga tingkat nasional yang akan berlangsung di Kota Bandung. Untuk itu Sofyan mengaku
mengaku bangga dengan kelancaran dan keberhasilan para peserta dari 31 cabang olahraga yang dipertandingkan. Pelaksanaan Forda Kormi Jatim yang berlangsung di Kota Malang ditutup secara resmi oleh Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko. Pada penutupan tersebut, Sofyan mengaku bangga terhadap capaian para peserta dari 31 cabang dan 108 jenis olahraga yang dipertandingkan. Kegiatan tersebut berhasil membuat suasana gembira, senang dan sehat bagi ribuan peserta, serta menghasilkan pemenang yang akan dikirim ke Fornas di Kota Bandung. Para pemenang dari berbagai cabang tidak hanya menunjukkan kualitas level Jatim, melainkan juga menunjukkan kualitas di level nasional. Diharapkan kegiatan Forda pertama ini akan memberikan dampak positif bagi aktivitas olahraga rekreasi masyarakat dan berdampak secara sosial dan ekonomi. Bapak sekalian yang saya hormati, pelaksanaan Forda dilaksanakan mulai dari tanggal 27 Mei sampai dengan hari ini tanggal 30 Mei tahun 2023. Kita bersyukur semua pelaksanaan Forda mulai dari pembukaan, kemudian festival cabang organisasi olahraga masyarakat, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Dan juga menghasilkan penggiat olahraga yang berprestasi, baik yang memperoleh medali emas, perak maupun perunggu. Karena di bulan Juli juga menunggu kegiatan festival olahraga tingkat nasional yang dilaksanakan di Jawa Barat, tepatnya di Kota Bandung. Pemirsa, penutupan Forda Kormi Jatim menyajikan hal yang berbeda. Pada penutupan yang berlangsung dari gedung MCC Malang, para peserta dan pengunjung dihibur dengan pagelaran wayang kulit dengan lakon Amarta Binangun bersama dengan Dalang Ki Ardi Purbantoro. Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko memberikan secara langsung gunungan wayang kepada para Dalang Ardi, kepada Dalang Ardi sebagai tanda dimulainya pertunjukan wayang. Pagelaran wayang kulit ini sengaja dipilih karena Kormi merupakan olahraga rekreasi masyarakat yang berbasis budaya sehingga wayang menjadi menu penutup Forda Kormi. Pagelaran wayang kulit bersama Ki Ardi Purbantoro menjadi sajian hiburan pada penutupan Festival Olahraga Daerah Kormi Jawa Timur. Pagelaran ini mengambil judul Amarta Binangun, berlangsung hingga pukul 3 dini hari. Pagelaran wayang kulit ini sengaja dipilih oleh panitia sebagai bentuk dukungan kepada pelestarian budaya dan mengenalkan pagelaran wayang kepada generasi muda. Olahraga rekreasi masyarakat yang dinaungi oleh Kormi juga memiliki beberapa jenis olahraga yang berbasis budaya. Pertunjukan wayang kulit ini menjadi sarana yang tepat untuk membangun olahraga rekreasi yang mampu melestarikan budaya bangsa Indonesia. Pemirsa, cabang olahraga rekreasi e-sport mentargetkan dapat meraih emas pada Festival Olahraga Nasional Kormi yang akan berlangsung pada bulan Juli di Bandung. Target tersebut diungkapkan oleh Ketua Harian IESPA Jatim Prakoso Setio Putro di sela Forda Kormi Jawa Timur. Melalui ajang Forda e-sport Kormi Jawa Timur ini berharap muncul pemenang yang dapat berlaga pada event nasional di Bandung nanti. Target emas tersebut sudah menjadi salah satu program prestasi dari cabang e-sport agar olahraga ini makin dikenal oleh masyarakat Jawa Timur. Cabang olahraga e-sport menjadi salah satu cabang yang dipertandingkan dalam Forda Kormi Jatim.
Melalui Forda ini, pengurus IESPA Jatim mentargetkan dapat memunculkan atlet e-sport yang berkualitas pada ajang tingkat nasional. Pengurus IESPA Jatim mentargetkan dapat meraih medali emas pada Festival Olahraga Nasional yang akan berlangsung bulan Juli di Bandung. Saat ini, pengurus IESPA terus melakukan sosialisasi agar olahraga e-sport makin digemari dan mampu memunculkan atlet handal yang mampu berlaga pada ajang nasional dan internasional. Kegiatan ini sekarang lagi ada Forda e-sports yang diadakan oleh Kormi Jawa Timur. Kita di sini dari beberapa kota dan kabupaten yang mengikuti Forda e-sports ini, dari Pasuruan, Nganjuk, Jember, sama Surabaya dan Malang. Tujuan dan target lomba ini seperti apa, Mas? Target lomba ini kita dari Jawa Timur akan mengirimkan perwakilan untuk Fornas di Jawa Barat di tanggal 4 Juli. Itu nanti targetnya kita bisa bawa emas dari Fornas. Pemirsa, Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual UB mendapat penghargaan Anugerah Merdeka Belajar dari Kemendikbudristek. Menurut Ketua Satgas PPKS UB, Ulfa Rahma, hal ini tidak lepas dari dukungan penuh pimpinan universitas kepada Satgas. Ulfa menjelaskan saat ini Satgas sudah memiliki program pencegahan secara terpadu untuk menangani kekerasan seksual yang ada di kampus. Selain itu, pola penanganan kasus juga sudah terkelola dengan baik sehingga tim Satgas memiliki standar dan alur yang jelas jika hal tersebut terjadi. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual UB mendapat penghargaan dalam Anugerah Merdeka Belajar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Rektor UB, Profesor Widodo. Ketua Satgas PPKS UB Ulfa Rahma mengaku bahwa capaian Satgas PPKS UB berkat dukungan penuh dari pimpinan UB yang memberikan atensi khusus terhadap bahaya kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dengan memiliki jumlah mahasiswa terbesar di Indonesia, Universitas Brawijaya menjadi salah satu tempat yang rentan terhadap kekerasan seksual. Untuk itu, pimpinan universitas bergerak cepat dan mendukung keberadaan Satgas PPKS agar dapat bergerak dengan program yang sesuai. Alhamdulillah Universitas Brawijaya ini terpilih sebagai salah satu universitas perguruan tinggi negeri akademik yang mendapatkan apresiasi dari Kemendikbudristek terkait dengan penghargaan terkait dengan PPKS, yaitu pencegahan kekerasan seksual dan juga perundungan di tingkat universitas negeri akademik, dan kebetulan Universitas Brawijaya menjadi salah satunya, dan kami merasa bangga dan kami juga memang mendapatkan dukungan dan juga support penuh dari Universitas Brawijaya dalam hal ini oleh Bapak WR3 dan juga oleh Bapak Rektor, seperti itu. Mungkin program Satgas dan penanganan kekerasan seksual di kampus UB ini bagaimana, Bu? Ya, ada beberapa program, yaitu terkait dengan program pencegahan dan juga program terkait dengan penanganan kekerasan seksual dan juga perundungan. Untuk program pencegahan sendiri, kami melakukan survei kepada seluruh mahasiswa, tenaga pendidik dan juga dosen maupun sumber daya manusia lainnya yang ada di Universitas Brawijaya, seperti itu. Yang selanjutnya kita juga memiliki buku panduan terkait dengan pencegahan kekerasan seksual dan juga perundungan. Kita juga punya buku panduan psikologikal first aid, seperti itu, dan juga kita juga mengadakan psikoedukasi di setiap fakultas, baik itu kepada dosen, mahasiswa, dan juga tenaga pendidik. Pemirsa, untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di kampus, Satgas PPKS UB melakukan psikoedukasi kepada mahasiswa dengan menggandeng lembaga mahasiswa. Ketua Satgas PPKS UB, Ulfa Rahma, yang mengatakan edukasi berkala dilakukan untuk para aktivis organisasi mahasiswa, baik tingkat universitas maupun fakultas. Edukasi ini diharapkan menjadi pintu pertama untuk meneruskan informasi mengenai pencegahan kekerasan seksual
kepada seluruh mahasiswa. Para pengurus organisasi dapat meneruskan edukasi tersebut kepada anggota dan juga mahasiswa secara umum. Organisasi mahasiswa menjadi mitra strategis Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Brawijaya. Hal ini dikarenakan organisasi mahasiswa berada langsung dalam kehidupan keseharian mahasiswa. Melalui kemitraan ini, Satgas PPKSUB memberikan psikoedukasi secara berkala kepada para pengurus lembaga mahasiswa agar mereka dapat memahami dan memberikan edukasi selanjutnya kepada anggota dan mahasiswa. Para aktivis mahasiswa dapat menjadi pintu pertama yang memberikan informasi pemahaman dan juga membantu penanganan jika terjadi kasus kekerasan seksual yang terjadi ataupun dilakukan oleh mahasiswa. Selain itu kita juga melakukan psikoedukasi kepada organisasi kemahasiswaan, baik itu kepada EM, DPM, dan juga UKM maupun lembaga organisasi yang lainnya. Itu adalah salah satu tindak pencegahan seperti itu. Untuk tindak terkait dengan pencegahan yang lain, kita juga memberikan pelatihan peer counselor seperti itu, pelatihan psikologikal first aid dan juga bimbingan dan konseling kepada dosen penasehat akademik sebagai tangan pertama seperti itu. Dan kita juga mengadakan FGD dan juga psikoedukasi dengan ULT KSP di masing-masing fakultas, karena kebetulan Universitas Brawijaya selain kita punya Satgas PPKS di Universitas Brawijaya, kita juga punya yang level fakultas yaitu LTKSP, dan kita berkoordinasi dengan masing-masing LTKSP di masing-masing fakultas. Untuk terkait dengan penanganan sendiri, kita sudah punya SOP atau standar operasional prosedur terkait dengan pelaporan dan juga penanganan seperti itu. Terkait dengan pelaporan sendiri, kami sudah ada SOP-nya dan kami juga menerima pelaporan baik itu di dalam Universitas Brawijaya seperti itu maupun di luar Universitas Brawijaya, asalkan korban ataupun terlapor itu ada dari Universitas Brawijaya. Pemirsa, koordinasi lintas sektor dan bidang menjadi perhatian Satgas Stunting Jawa Timur agar penanganan stunting di Jawa Timur dapat berjalan secara maksimal. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah memiliki target penurunan angka stunting pada kisaran 14%. Ketua Satgas Stunting Jawa Timur Abdul Fattah Fanani menjelaskan saat ini perkuatan koordinasi terus dilakukan agar pencegahan dan penanganan stunting tidak dilakukan secara sektoral namun terpadu dan menyeluruh. Permasalahan stunting di Jawa Timur menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan mengintensifkan koordinasi lintas OPD agar gerak penurunan stunting dapat berjalan secara menyeluruh dengan hasil maksimal. Saat ini pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah memiliki target penurunan stunting hingga 14%. Angka ini dapat tercapai jika lintas OPD memiliki kesamaan langkah dalam memahami dan menangani stunting sesuai dengan porsinya, sehingga koordinasi menjadi hal penting yang harus dilakukan. Persoalan stunting tidak dapat ditangani dari aspek kesehatan semata, namun juga dari aspek lain, mulai sosial, ekonomi, pendekatan keagamaan, dan sebagainya. Kegiatan hari ini di rapat koordinasi pencegahan stunting terintegrasi di Jawa Timur yang terpenting harapan kami gerakan konvergensi percepatan penurunan stunting lintas sektor ini bisa berjalan optimal, karena ini menjadi penting karena sebagai program prioritas nasional ini akan menjadi suatu gerakan bersama. Apabila ini tidak bisa berjalan, konvergensi ini akan menjadi terkendala. Kemudian harapan kami dari Satgas Stunting, karena kami bertugas untuk mengawal percepatan penurunan stunting di Jawa Timur, harapan kami di dalam kegiatan-kegiatan baik itu di provinsi, kabupaten kota, semuanya bisa support untuk penurunan target prevalensi stunting di Jawa Timur di 2023 ini ke 16,5. Pemirsa, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mengencarkan intervensi sensitif sebagai salah satu upaya untuk menurunkan angka stunting di Jawa Timur pada tahun ini. Melalui intervensi tersebut ditargetkan angka stunting dapat turun hingga mencapai 14% pada tahun ini. Kepala Seksi Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Jawa Timur, Dr. Warisah, mengatakan pihaknya bekerja sama dengan semua pihak untuk melakukan berbagai upaya, termasuk intervensi sensitif pada kasus stunting. Angka stunting di Jawa Timur menjadi perhatian pemerintah, provinsi, dan daerah dengan melakukan langkah besar untuk menangani stunting dan menurunkan angka stunting. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan adalah dengan melakukan intervensi sensitif kepada warga yang mengalami stunting. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki target mampu menurunkan angka stunting dari 19,22%
pada tahun 2022 menjadi 14% pada tahun 2024. Penurunan ini menjadi kerja bersama lintas bidang agar penanganan stunting tidak terjadi secara sektoral dalam bidang kesehatan saja. Pencegahan dan penanganan stunting di Jawa Timur, khususnya untuk bidang kesehatan, kami diberikan amanah begitu untuk menurunkan angka stunting di tahun 2024 ini nanti mencapai target 14%. Oleh karena itu, kami mohon dukungan begitu dari para mitra kami, lintas sektor, lintas program, organisasi kemasyarakatan untuk mendukung penurunan stunting ini melalui intervensi sensitif. Jadi kami butuh dukungan juga dari bidang di luar kesehatan, yaitu untuk memperkuat intervensi sensitif yang sangat mendukung, memberikan kontribusi sekitar 70% bagi penurunan stunting. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.